Kisah akan berfokus kepada seorang pencopet handal bernama Michael. Ini babatoknya, terlihat dia tengah melakukan pencopetan dengan dibantu teman wanitanya sebagai pengalih perhatian. Di tempat lain, seorang agensi CIA bernama Briar, ini rarainya, sedang menghadiri pertemuan bersama atasannya untuk mendapatkan sebuah misi. Welcome to Paris. Di lain tempat, seorang wanita bernama Zo, ini parasnya, tengah merencanakan sebuah peledakan di kantor dewan bersama dengan pacarnya, dan alasan mereka melakukan hal tersebut agar para dewan di sana bisa mendengar suara mereka, yang kemudian Zo bertugas untuk mengantarkan bom tersebut ke kantor dewan. C'est juste un avertissement. Et là, ils vont nous entendre. Namun sesampainya di kantor, dia melihat beberapa petugas kebersihan dan langsung mengurungkan niatnya untuk meledakkan bom rakitan pacarnya di sana. Dan tentu saja hal tersebut langsung membuat pacarnya marah dan meminta agar Joe kembali pada rencananya. Setelah menjual semua hasil copetannya kepada seorang pria tua bernama Baba, Michael kemudian melihat Joe dan langsung mencuri tas miliknya. Namun setelah melihat isi dari tas tersebut, dia pun memilih untuk membuangnya di tempat sampah. Dan sementara itu, dalang dari rencana pengeboman tersebut langsung memanfaatkan momentum untuk mengancam pemerintah. Kemudian di kantor CIA terlihat mereka tengah disibukkan dengan mencari latar belakang dari Michael karena mereka menyangka bahwa Michael lah dalang di balik semua ini. Keesokan harinya, misi Briar ditugaskan untuk menangkap Michael di rumahnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun karena tidak memiliki skill melarikan diri yang cukup mumpuni, Briar pun berhasil menangkapnya. Yeah, motherfucker, now what? Di tempat lain, Raffi yang menjadi dalang di balik pengeboman yang terjadi beberapa waktu yang lalu pun memutuskan untuk pergi membunuh Joe dan pacarnya karena telah gagal melaksanakan perintahnya. Mengetahui bosnya akan datang, pacar Joe langsung meminta Joe pergi karena dia tahu bahwa mereka akan dibunuh. Kembali pada Briar dan Michael, terlihat Briar tengah diinterogasi Michael terkait pengeboman yang telah dia lakukan. Meski Briar terus menyudutkan Michael dengan berbagai pernyataan terkait terorisme, namun Michael terus mengelak karena sejatinya dia memang tidak mengetahui tentang pemboman tersebut. Hingga pada akhirnya Michael menjelaskan tentang kronologis kejadian terkait bom yang tidak sengaja dia dapatkan. Dia berkata bahwa bom tersebut dia dapatkan dari seorang wanita ketika sedang mencopet, namun karena tidak mendapatkan satupun barang berharga, maka dia pun memutuskan untuk membuangnya. It wasn't my bag. I swear to God. Mendengar hal tersebut, Briar tidak begitu saja mempercayai Michael dan memintanya agar mencopet. Dan benar saja, Michael langsung mencopet uang milik Briar hingga membuatnya percaya bahwa Michael merupakan seorang pencopet yang sangat jenius. You were too busy watching me to see what I was doing. Di tempat lain, Raffi tengah melacak keberadaan ponsel milik Joe dan berhasil menemukannya. Kemudian dia menyamar sebagai seorang kurir dan langsung pergi ke lokasi untuk segera membunuhnya. Namun sayang, alamat tujuan Raffi merupakan tempat yang ditinggali oleh Briar. Bonjour, j'ai un colis pour Zoé Naville. D'accord, merci. Briar yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari Raffi pun menanyakan maksud dan tujuannya ke sana. Kemudian mereka menjawab bahwa mereka sedang mengantarkan paket untuk Joe. Sementara itu Michael yang berhasil lolos dari tali yang mengikatnya pun memutuskan untuk langsung melarikan diri. Sorry to have to stop you. Yeah. Setelah melihat Michael dari ruangan Briar, Raffi pun langsung menerobos masuk hingga perkelahian pun terjadi. Di tempat Baba, terlihat beberapa polisi tengah mengancam Baba untuk menyerahkan Michael ketika dia berada di tempatnya. Dia juga akan mendapatkan imbalan berupa kewarganegaraan yang membuat dia dan keluarganya bisa menjadi warga yang sah di Prancis.
Sementara itu, Rapi yang sudah bersama kelompoknya kembali menyusun rencana untuk merampok sebuah bank terbesar di Prancis dan mereka akan membuat kekacauan besar-besaran dengan mengkambing hitamkan orang muslim dengan membuat sebuah bom di area masjid. Hal tersebut mereka lakukan agar perhatian masyarakat dan pemerintah akan terfokus pada kekacauan tersebut sehingga mereka bisa bebas menjalani aksi tanpa adanya gangguan. Si on arrive à semer le chaos, c'est jackpot. Keesokan harinya, Kepala Intelijen memanggil Kepala Polisi Prancis atau biasa disebut Rapid untuk mendiskusikan tentang ancaman yang dikirimkan teroris kepadanya dan siapa sangka ternyata Rapid itu adalah Raffi yang merupakan teroris itu sendiri. Setelah pertemuan selesai, tim Rapid yang dipimpin oleh Raffi pun langsung menggerebek salah satu tempat di mana orang-orang Turki tinggal dan bekerja di sana. Yang setelah menyisir tempat tersebut, salah satu bawahannya Raffi melaporkan bahwa dia menemukan sebuah alat untuk membuat bom yang sebenarnya dia sendirilah yang menyimpan dan mengambil kembali bom tersebut. Alhasil semua orang yang ada di sana pun langsung ditangkap karena dituduh sebagai pelaku dari terorisme yang menggemparkan pemerintah. Kemudian Kepala Intelijen mengumumkan bahwa mereka mendapati para pengebom tengah berkumpul di dalam masjid. Namun sayangnya Michael yang menjadi sasaran utama masih belum ditemukan. Michael yang kehilangan arah memutuskan pergi ke rumah Baba untuk bersembunyi, namun sayangnya dia dikhianati sehingga membuatnya harus kembali melarikan diri. Namun beruntung Briar datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan si Michael. Shoot it! Put your seatbelt on. Berita di televisi kini menyorot orang muslim yang tidak menerima perlakuan polisi atas penangkapan penghuni masjid dan terlihat salah satu provokator terus memperkeruh keadaan dengan mengatakan bahwa dirinya akan mendukung orang Islam. Namun yang tidak mereka sadari adalah provokator tersebut merupakan salah satu dari anak buah si Raffi yang bertugas untuk mengadu domba umat Islam dengan pemerintahan. Di tengah demonstrasi yang cukup panjang, Joe pergi menemui teman-temannya untuk meminta perlindungan. Namun tidak butuh waktu lama, akhirnya Michael dan Briar berhasil menemukannya. Sementara itu, kelompok Rapi terus menebar kebencian dengan memukuli warga muslim oleh beberapa polisi sambil merekamnya. Kemudian Raffi sendiri mulai mengejar Briar untuk membunuhnya. Lanjut kepada Briar, dia pergi ke tempat di mana teman Joe bekerja. Di sana dia meminta Michael menunjukkan skill copetnya untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan si Joe. Dan benar saja dengan skill copet yang sangat mumpuni, Michael berhasil mendapatkan alamat si Joe dengan sangat mudah. Sesampainya di lokasi, mereka berdua pun langsung menggerebek Joe di kamar yang kemudian membawanya bersama mereka ke tempat Joe merakit bom. Di lampu merah, mereka tidak sengaja bertemu Rapi yang langsung menembaki mereka bertiga. Namun karena tidak ingin mengambil resiko, Briar pun memilih untuk melarikan diri. Di pelariannya, Briar bertanya kepada Joe tentang sindikat yang mengincar mereka. Namun Joe hanya mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut karena sejatinya dia bersama sang pacar hanya akan meledakkan sebuah kantong kosong untuk melawan kaum fasis. Namun karena takut dosa, dia pun memutuskan untuk membuang bom tersebut ke sungai. Tapi hal tersebut digagalkan oleh Michael yang telah mencuri tas itu darinya. Empire depuis qu'il fait nuit. Des pillards sont en train d'arriver. Sesampainya di rumah Joe, mereka langsung mencari pacarnya. Namun sayang, pacarnya telah mati tergantung di atas langit-langit. Tentu saja hal tersebut langsung membuat Joe menangis sejadi-jadinya. Di sana Briar melihat sebuah tato mencurigakan yang mirip dengan tanda sebuah sindikat. Kemudian dia juga melihat identitas pacar Joe yang ternyata merupakan seorang polisi, di mana Briar memberitahu Joe kebenaran tentang pacarnya yang merupakan seorang polisi, dan sontak hal tersebut membuat Joe semakin terpukul. That's what he does for a living. Hey, I don't need judgment from you. Briar juga melaporkan hal tersebut kepada atasannya tentang Rapid yang menjadi dalang di balik kerusuhan yang sedang terjadi, yang dimana atasannya meminta agar dia menghentikan pekerjaannya dan menyerahkan misi itu kepada pihak intelijen Prancis. I'll set a pickup. Sementara itu Rapi memberikan komando kepada bawahannya untuk melakukan rencana seperti semula dan mereka tidak perlu memperdulikan Briar karena setelah perampokan selesai, mereka akan menghilang dan hidup damai di persembunyiannya mereka masing-masing. Keesokan harinya, atasan Briar meminta kepala intelijen untuk menjemput Briar dan dua orang saksi, yang dimana atasan Briar diminta untuk menghubungi Briar dan mengatakan bahwa dia akan mengirim orang untuk menjemputnya. Akan tetapi
Get it when I get back. Akan tetapi, You owe me dinner. dan ternyata kepala intelijen tersebut merupakan salah satu dari mereka. Square Stalingrad, Aubervilliers. Setelah membunuh atasan Briar, dia langsung menghubungi Rapi dan meminta anak buahnya segera menjemput Briar dan membunuhnya. Dan singkat cerita, anak buah Rapi telah berhasil menjemput Briar CS ketika Joe melihat salah satu orang menjemputnya dan dia tidak merasa asing dan menyadari bahwa mereka adalah orang jahat yang dimana dia memberikan kode pada Briar tentang kejanggalan tersebut. Keesokan harinya ketika Prancis tengah mengadakan perayaan Bastille Day, kepala intelijen mengirimkan tim rapid yang dipimpin oleh Raffi untuk mengamankan sebuah bank nasional Prancis. Tentu saja dengan adanya kerusuhan yang terjadi, Raffi sebagai seorang polisi dapat dengan mudah mengambil uang dari bank tersebut ketika semua media tengah tertuju pada pendemo. Banquier enculé. Briar kemudian menghubungi teman atasannya untuk menjelaskan seluruh kronologis yang terjadi tentang tim rapid dan kepala intelijen. Dia mengatakan bahwa kepala intelijen merupakan dalang di balik semua kerusuhan yang terjadi, dan Briar juga menjelaskan bahwa mereka bukanlah kelompok teroris melainkan hanyalah pencuri biasa. Sesampainya di dekat bank, Briar pun meninggalkan Joe dan Michael yang kemudian menyamar menjadi Rapid agar bisa lebih mudah mendekati Rapi. Sementara itu Rapi yang sudah berada di dalam bank langsung memasuki pusat kontrol untuk memindahkan seluruh uang digital di bank tersebut ke dalam sebuah flash disk. Namun yang tidak mereka sadari adalah Briar sudah berhasil menerobos masuk dan melumpuhkan anak buah si Rapi. Michael dan Joey mengetahui teman barunya tengah terpojok pun langsung memprovokasi pendemo agar mereka bisa menguasai bank Prancis. Di tempat lain, kepala intelijen mendapat laporan bahwa tim Rapid telah dilumpuhkan oleh pendemo. Kemudian kembali kepada Briar. Setelah mendapat bantuan dari Joe dan Michael, dia langsung menyusul Rapi untuk menggagalkan pencuriannya. Di sana Briar berhasil membunuh anak buah si Rapi, sedangkan Rapi sendiri berhasil melarikan diri. Kemudian Briar menyuruh Michael untuk mencuri sebuah flash disk dari Rapi karena sekarang Rapi sedang menuju ke arahnya. Sementara itu Rapi mendapat telepon dari atasannya yang meminta agar dia pergi dari sana. Namun karena dirasa atasannya telah berkhianat, dia pun memutuskan untuk pergi dan mengancam akan membocorkan keterlibatan atasannya jika dia ditangkap oleh polisi. Mendengar hal tersebut, kepala intelijen langsung melaporkan Rapi atas dasar pencurian kepada teman intelnya. Kemudian setelah Rapi berada di kerumunan, Michael langsung menjalankan aksinya untuk mencuri flash disk dari si Rapi. Menyadari flash disknya hilang, dia pun langsung menodong Joe dan meminta agar Michael segera menunjukkan dirinya. Seketika itu juga semua mata langsung tertuju pada mereka berdua, yang dimana Rapi langsung menembak Michael. Namun beruntung Briar sudah dipasang badan dan berhasil menyelamatkannya. Sementara Rapi sendiri langsung menerima tembakan dari polisi sehingga nyawanya tak tertolong lagi. Hal tersebut merupakan perintah kepala intelijen agar tidak ada satupun orang yang bisa membongkar kebusukannya. Namun sayang, Michael yang menjadi pelaku utama peledakan bom berhasil melarikan diri dari tangkapan polisi. Where's Michael? I don't know. Singkat cerita, Michael bertemu dengan kepala intelijen untuk membuat kesepakatan. Dia berjanji akan memberikan paspor dan uang sebesar $100.000 asalkan Michael bersedia memberikan flash disk miliknya. Namun sayangnya ketika mereka berdua telah bersepakat, kepala intelijen tersebut malah menjebak Michael dan berniat untuk membunuhnya. Dan tiba-tiba... Dan dengan begitu, akhirnya kepala intelijen berhasil ditangkap oleh kepolisian Prancis. Tamat, ending yang cukup membagongkan.